Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat yang sangat dikasihi dan diberkati Tuhan, baik jemaat GPDI Ebenezer Duku Pakis dan juga jemaat GPDI Gloria Karangrejo. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa dan diberkati. Hari kesembuhan buat saudara yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Hari terobosan, kemenangan buat saudara yang sementara ada di dalam pergumulan. Hari mujizat buat saudara yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa, jangan menyerah. Percaya Tuhan sanggup untuk menolong kita karena Dia Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Bahwa di akhir zaman, iman bisa jadi adalah sesuatu yang sangat sukar untuk ditemukan. Bahkan sampai Yesus pun memberitahu kepada kita, kalau nanti anak manusia itu datang, apakah dia masih mendapati iman di bumi? Apakah kalau Yesus datang kedua kali, dia masih mendapati iman di dalam diri saudara? Apakah dia masih mendapati iman di dalam diri kita semuanya? Pertanyaannya, apa mungkin? Apa bisa iman itu bisa menjadi sesuatu yang langka atau jarang ditemukan? Buat saya bisa jadi saudara. Karena kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Inilah saudara, kenapa Yesus bertanya kepada kita, apakah ia akan mendapati iman di bumi ketika dia datang kedua kali ke dalam dunia ini. Karena keadaan dunia pada masa-masa terakhir itu bukan masa yang mudah, tetapi dikatakan masa yang sukar. Masa yang sukar itu seperti apa, saudara? Masa yang sukar bisa jadi dengan kondisi keadaan orang di akhir zaman semakin jahat, ya. Itu dijelaskan di dalam ayat kedua dan seterusnya di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Saling memusuhi, ya, kejahatan semakin meningkat. Tetapi di sisi lain juga saudara harus perhatikan bahwa bisa jadi iman semakin berkurang karena begitu manusia juga dimanjakan oleh fasilitas-fasilitas yang ada. Dengan kecanggihan teknologi misalnya saudara, maka orang lebih mengandalkan teknologi daripada percaya kepada Tuhan. Banyak orang sekarang sudah tidak mau berdoa untuk minta tuntunan Tuhan karena mereka berpikir, oh, di handphone ada aplikasi yang menunjukkan jalan kemana mereka akan pergi. Jadi untuk apa berdoa? Untuk apa minta perlindungan Tuhan? Untuk apa minta tuntunan Tuhan? Kan bisa diketahui ini macet atau tidak, lewat mana, ini dan sebagainya. Saudara, bisa jadi hal-hal tersebut itu menjadi membuat kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Bukan berarti saya tidak setuju dengan aplikasi atau kemajuan teknologi, saudara. Saya juga sangat terbantu sekali dengan kemajuan teknologi yang ada. Tetapi saudara, ini juga harus perlu kita perhatikan bahwa jangan sampai teknologi menggantikan ketergantungan kita atau kebergantungan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kecanggihan, kemajuan teknologi yang ada membuat iman kita semakin berkurang atau semakin hilang. Kita tidak lagi mengandalkan Tuhan atau tidak lagi beriman kepada Tuhan, tetapi lebih percaya kepada teknologi yang ada. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, mari saudara kita belajar bersama-sama bahwa iman itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Teknologi boleh semakin maju. Mungkin akhir zaman boleh semakin sukar.
keadaannya, masanya semakin berat untuk dijalani. Tetapi saudara, tetaplah saudara memiliki iman di dalam diri saudara. Bangun kehidupan rohani saudara. Tetap berdoa, tetap merenungkan firman Tuhan, tetap beribadah. Sekali lagi, firman Tuhan juga mengatakan bahwa latihan badan itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu eh, bermanfaat untuk segala hal di dalam kehidupan kita, baik kehidupan yang sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Jangan kita mengundurkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Terus beribadah, terus berdoa. Dan jangan lupa saudara, minggu ini, hari Minggu kita juga akan kembali beribadah kepada Tuhan. Saya mendorong seluruh jemaat Tuhan yang ada, mari kita datang ke rumah Tuhan. Kita penuhi rumah Tuhan. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan. Sehingga iman kita dibangun. Dan kita tetap memiliki iman yang kokoh. Sehingga kapan saja ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus menemukan bahwa di dalam diri saudara terdapat iman yang Yesus cari. Puji Tuhan, bila renungan ini menjadi perenungan untuk kita, supaya kita tetap memiliki iman yang teguh. Walaupun kita ada dalam masa yang sukar, walaupun teknologi semakin berkembang, semakin canggih, tetapi kita harus sadari bahwa teknologi tidak boleh menggantikan iman kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Hamba-Mu berdoa Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang ada, mari Tuhan Kau memberkati mereka semuanya. Sepanjang hari ini Tuhan tuntun mereka, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, dan membuat berhasil apapun yang mereka kerjakan. Hamba-Mu berdoa untuk yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan kami boleh melihat dan mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami semuanya. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.